dan Ibu materi ini akan disampaikan Ibu Leti Andriani SPDGR dan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar MPD. Sementara saya sendiri yaitu Sutrismawati Linggadewi di sini akan memandu Bapak dan Ibu selaku host. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada moderator untuk membuka room. Silakan Ibu Ratna Yuniar Halim Bakar. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ya, Bu Ratna. Halo. Ya. Ya, Bu. Silakan Bu Ratna untuk memandu acara ini sebagai moderator. Ya. Terima kasih Bu Lingga. Apakah suara saya terdengar Bu Lingga? Jelas? Ya, terdengar jelas, Bu. Ibu. Ya, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, peserta serta rekan semua yang sudah hadir di room kami. Terima kasih banyak. Kemudian saya ucapkan pula terima kasih terhadap Bapak Alam Bahtiar sebagai PJ Wilayah PCT Batch 612 Jabar. Kemudian kepada Bapak instruktur kami, Bapak Aheru Sujud SPD GR yang sudah membimbing kami selama proses peserta seminar daripada PCT Batch 6 Jabar ini. Hari ini saya ditugaskan atau diamanahi. Ya, halo Bu Ratna. Halo Bu, ya. Suara saya ada? Ada. Ya, di mana hari ini saya akan memandu Ibu presenter kita, yaitu Ibu Leti Andriani SPDGR. Tapi sebelumnya, nanti saya akan membacakan dulu apa sih tata tertib atau peraturan selama proses pematerian dari Ibu presenter kita. Yang pertama adalah peserta PIKON dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama presenter mute daripada mikrofon Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam room kami. Kemudian yang kedua, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau boleh Bapak Ibu atau rekan sekalian bisa melihat daripada raise hand, tombol raise hand nanti. Kemudian yang ketiga ada peserta ada presensi untuk mengisi nanti pada saat proses pematerian berlangsung. Sekitar mungkin setengah jam dari sekarang gitu, jadi sekitar 10.30. Nah hari ini Bu Leti Andriani SPDGR ini adalah akan membawa pematerian mengenai penggunaan video konferensi room Webex untuk pembelajaran online. Yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Sutrismawati Linggadewi bahwa materi ini sangat menarik karena memang digunakan sekarang pada masa pandemi COVID-19. Tapi sebelum ke Bu Leti langsung, maka kita lihat di layar Bapak Ibu, mungkin di sana terlihat ada CV Ibu Leti Andriani SPDGR ini. Nah, beliau adalah guru kimia di SMK MJPS 2 Kota Tasikmalaya dengan tempat tanggal lahirnya adalah Tasikmalaya 14 Juni 1990. Beliau beralamat di Jalan Negarawangi Cihideng Tasikmalaya, dan apabila nanti Bapak Ibu serta rekan semua yang masih bertanya-tanya tentang materi Webex ini atau virtual conference ini bisa hubungi Ibu Leti di emailnya yaitu letiandriani9800@gmail.com. Nah, mungkin saya akan langsung saja ke Ibu presenter kita ya, Ibu Leti Andriani SPDGR. Halo Ibu Leti, sudah siap Bu? Iya, sudah siap Bu, insya Allah. Iya, siap. Mangga, silakan dimulai Ibu. Ya, terima kasih Bu Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, marhaban ya Ramadan ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Yang saya hormati PJ Wilayah PCT Batch 6 Jabar, Bapak Alam Bahtiar SPD. Instruktur kami Bapak Aheru Sujud SPD, moderator Ibu Ratna Yuniar MPD, dan host Ibu Sutrismawati Linggadewi MPD, juga kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah tergabung semuanya, terima kasih dan selamat datang, dan tidak lupa pula juga kepada para mahasiswa yang sudah bergabung, juga para siswa dan siswi yang saya cintai dan yang saya banggakan. Seperti yang telah disampaikan oleh moderator tadi bahwa pada hari ini
yang akan saya sampaikan atau tepatnya sharing ya mengenai penggunaan video konferensi room Webex untuk pembelajaran online gitu. Nah, di era perkembangan teknologi informasi yang sangat dahsyat ini, terlebih memasuki industri 4.0 ya, era di mana internet sudah lumayan kencang dan teknologi meningkat sangat cepat, dan ini tentu harus dimanfaatkan oleh para pengajar, oleh guru, oleh dosen untuk mempermudah dalam melaksanakan pembelajaran dalam kondisi apapun, dimanapun, dan kapanpun. Nah, apalagi sekarang musim pandemi yang menuntut berbagai instansi pendidikan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Nah, saya akan bagikan dulu PowerPoint-nya ya. Oke. Nah, salah satu dari pembelajaran jarak jauh itu adalah dengan video conference. Bu Ratna, apa slide saya terlihat? Sudah ada, Bu? Oh, sudah ada. Baik. Ya. Nah, jadi salah satu dari pembelajaran jarak jauh adalah dengan video conference. Apa itu video conference atau yang disingkat PICON? PICON adalah seperangkat teknologi informasi dan telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Jadi di sini perbedaan dari video call dan video conference setidaknya dua hal. Kalau video call itu umumnya hanya antara dua orang. Sedangkan kalau video conference umumnya lebih dari dua orang. Terus perbedaan selanjutnya kalau video call hanya untuk ngobrol saja kan ya. Tetapi kalau video conference itu bisa berbagi file, materi, video, dan lain sebagainya seperti yang saya lakukan seperti sekarang ini. Saya sedang berbagi konten presentasi saya. Seperti itu. Nah, selanjutnya manfaat PICON dalam pembelajaran yang pertama itu adalah meningkatkan komunikasi dan aliran informasi dalam pembelajaran. Yang kedua, komunikasi menjadi lebih baik dan efektif, di mana informasi dapat lebih cepat dibagikan gitu. Terus berbeda kan kalau misalkan pembelajaran jarak jauhnya dengan menggunakan WA, entah kapan gitu diterima oleh siswanya atau mahasiswanya. Tapi kalau melalui PICON dapat langsung dibagikan gitu. Terus proses komunikasi menjadi efisien dalam hal waktu sama, karena dapat dilakukan beberapa kelas untuk mengikuti pembelajaran. Gitu. Jadi beberapa kelas itu dapat langsung digabung dalam satu PICON gitu. Jadi itu menghemat waktu juga. Praktis dalam melakukan kegiatan pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Jadi kapanpun dimanapun bisa melaksanakan pembelajaran melalui PICON ini. Nah, selanjutnya, salah satu dari PICON, video conference yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran itu adalah Webex ya. Nah, apa itu Webex? Webex itu adalah aplikasi online yang dikembangkan oleh Cisco yang membuat pengguna saling berkolaborasi lewat gambar, video, dan suara dari manapun secara lebih mudah gitu ya. Jadi gampang dibagikan gambar, video, dan suaranya. Itu adalah pengertian dari Webex, dan Webex itu perusahaan dari Amerika Serikat. Nah, ini mode Webex ada 3 mode ya, ada meeting, event, dan training. Yang kita lakukan atau yang kita gunakan sekarang ini adalah mode yang pertama, yaitu mode meeting. Nah, apa perbedaan ketiganya? Perbedaan ketiganya yang pertama, untuk Webex meeting itu ada akun gratisnya. Yang akun gratisnya itu memuat 100 peserta atau partisipan. Ya, ini kan kurang dari 100 ya, jadi bisa pakai mode meeting yang gratis. Sementara kalau Webex event dan training itu bisa sampai 1.000 peserta lebih, bahkan sekarang sampai 1.200 peserta, dan itu berbayar ya. Nah, terus kalau perbedaan selanjutnya, kalau Webex meeting, peserta bisa melihat satu sama lain seperti halnya sekarang kalau videonya diaktifkan, kalau kameranya diaktifkan, maka kita bisa melihat satu sama lain seperti saya kameranya diaktifkan gitu. Nah, tetapi kalau Webex event dan training itu tidak bisa diaktifkan kamera dan mikrofonnya, kecuali kalau misalkan dihidupkan oleh host gitu. Jadi peserta seolah sendirian padahal banyak sekali gitu. Jadi tidak bisa melihat satu sama lain.
Terus perbedaan selanjutnya kalau Webex Meeting itu bisa menghidupkan dan mematikan mic dan kamera. Sedangkan pada Webex Event dan Training itu tidak bisa menghidupkan mic dan kamera, tetapi harus dihidupkan oleh host. Nah, perbedaan antar Webex Event dan Webex Training itu kalau Webex Training bisa dibuat beberapa pertemuan dalam satu training gitu. Jadi ketika masuk ke sana sudah ada tanggalnya kapan saja akan dilaksanakan. Baik, sebentar. Terus, nah sekarang kita akan saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat akun Webex, ya. Ini langkah-langkahnya sudah saya tulis. Kita masuk ke halaman webex.com, terus start for free, terus isi alamat email, isikan nama, membuka pesan inbox di email, terus create password dan ketik password. Nanti saya akan praktekkan. Dan setelah membuat akun, kita akan melihat bagaimana cara membuat jadwal meeting di Webex. Saya sekarang akan membuat akun terlebih dahulu ya. Yang urutannya ini. Sebentar saya stop sharing dulu yang ini. Ada ngomending ada. Mai, pening wae. Ya, kita masuk ke halaman Google. Bu Ratna, kelihatan Google-nya? Ada Bu, sudah muncul untuk layar Google-nya. Baik. Nah, tadi seperti yang telah dilihat bahwa langkah pertama untuk membuat akun Webex adalah masuk ke halaman webex.com. Ya, kita ketikkan di sini. Nih, webex.com. Kita tunggu ya. Sebenarnya banyak Pikon online itu yang bisa kita gunakan. Nah, Webex ini merupakan salah satu yang bisa menjadi pilihan kita dalam proses pembelajaran online. Ya, ini halaman utama dari Webex ya. Dan di sini ada host, ada join, ada sign in, dan ada start for free. Kalau misalkan kita mau mengikuti pertemuan atau mengikuti pembelajaran sebagai siswa atau sebagai mahasiswa, itu tidak usah membuat akun gitu, cukup klik yang bisa join. Ya, tetapi kalau misalkan kita mau membuat pembelajaran atau membuat pertemuan sebagai gurunya atau sebagai dosennya, maka kita harus punya akun terlebih dahulu. Nah, cara membuat akun bisa mengklik ini start for free ya. Jadi klik start for free. Nah, untuk membuat akun Webex ini harus menyiapkan alamat email ya. Jadi yakinlah semua yang ada di sini pasti sudah punya email masing-masing gitu. Ya, kita tunggu saja. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini diminta untuk membuat email. Nah, ini yang free-nya ya, yang 100 partisipan itu, yang 100 peserta itu. Nah, kita Bapak, Ibu dan anak-anak sekalian bisa memasukkan alamat email masing-masing di sini. Cuman karena kebetulan email saya sudah didaftarkan di Webex gitu. Jadi saya akan membuat email yang sekali pakai gitu. Bisa di temmail.org. Jadi temmail.org ini adalah salah satu layanan email instan atau sekali pakai gitu. Jadi bisa digunakan untuk pembuatan akun Webex. Karena email asli saya sudah digunakan, jadi pakai yang temmail gitu. Ya, kita tunggu. Dan email sekali pakai ini praktis ya, langsung disediakan emailnya. Jadi kita tidak usah mengisi nama, tanggal lahir, segalanya ini sudah ada. Nah, ini sudah jadi alamat email kita. Ya. dajakex877@yopmail.com.
sudah jadi. Ini salin ya, klik salin. Ya, kita kembali lagi ke sini untuk mengisi emailnya, di paste. Nah, ini. Lalu klik sign up. Bentar, mungkin masih loading. Ya. Nah, jadi ini langkah-langkah yang dibuat ketika kita mau membuat akun di Webex. Ya. Nah, ini sudah masuk ke halaman selanjutnya. Di sini, let's set up your Webex meeting. Kita diminta untuk menentukan negara. Di sini sudah ada ya negaranya Indonesia, first name dan last name. Misalkan yang saya mau tulis namanya misalkan apa ya, yang agak aneh, misalkan Kimberly ya. Ya bagus ya pakai nama asli masing-masing ya, karena saya Kimberly saja misalkan seperti itu. Ya, klik continue. Ya, kita tunggu ya. Nah, di sini ada tulisan your new account is ready. Jadi akun baru kamu sudah siap. Kami akan mengirimkan email untuk menjelaskan bagaimana mengakses akun baru kamu gitu. Jadi di sini pemberitahuan kalau itu sudah mengirim kita email ya. Nah, di sini di mana kalau misalkan Gmail berarti cari inbox di Gmail. Kalau saya buat bikinnya di Gmail, jadi nah di sini di bawahnya ada ya. Oke, Bapak Ibu mohon yang baru masuk di mute ya itunya suaranya supaya tidak ada kebocoran suara. Oke, nah ini inbox dari Webex ya. Kita buka inboxnya. Nah, ini sudah ada. Nah, ini sudah ada email masuk dari Webex. Nah, di sini ada username dan ada website Webex site ya. Kalau username itu adalah email yang tadi kita daftarkan ya, yang dajakex.7 tadi email kita ya maksudnya. Kalau Webex site itu jadi kalau Webex site itu adalah alamat situs tempat kita akan membuat jadwal meeting. Jadi nanti ketika Bapak Ibu anak-anak sekalian ketika akan membuat jadwal, gak usah ke webex.com, cukup ke Webex site ini. Kalau saya ini meeting sapak15.webex.com ya jika akan membuat jadwal. Di sini Webex meminta kita untuk membuat password ya. Jadi klik aja tombol create passwordnya. Karena saya tidak mau ini hilang ya, ini harusnya dicatat ya. Jadi karena saya tidak mau ini hilang, jadi saya klik kanan buka tab yang baru. Ya, di sini Webex meminta kita untuk membuat email, tapi di sini ada ketentuannya. Ketentuannya yang pertama, at least 8 karakter, harus 8 karakter. Bisa gak lebih? Ya boleh gitu, asal jangan kurang dari 8. Terus syarat yang kedua untuk membuat password itu minimalnya 2 huruf gitu. Minimalnya 2 huruf. Terus paling sedikit 2 huruf. Terus harus kombinasi antara huruf besar dan huruf kecil. Terus paling sedikit 1 nomor. Jadi paling tidak dari 8 karakter itu ya Bapak Ibu anak-anak sekalian, itu paling tidak dari 8 karakter itu terdiri dari 2 huruf. 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 nomor. Nah, sisa yang lainnya bebas, mau nomor lagi, mau huruf lagi, itu bebas ya. Saya akan ketikkan passwordnya. Oh iya, kemudian persyaratan password selanjutnya di sini, password tidak boleh nama ya. Jadi kalau namanya tadi Kimberly saja, tidak boleh pakai Kimberly saja namanya. Terus tidak boleh username yang tadi ini ya, emailnya atau perusahaan Anda gitu. Terus tidak boleh 3 password terakhir Anda di situs atau akun lain, tidak boleh kata yang mudah ditebak, dan setiap karakter tidak boleh diulang lebih dari 3 kali. Ya. Kalau misalkan saya tulis passwordnya Tasikmalaya misalkan, nah ini tidak memenuhi peraturan ya, ada X-nya gitu. Jadi cari password yang memenuhi semua peraturan tadi yang sudah saya sebutkan.
Nah, ini sudah checklist semuanya, ditulis lagi. Nah, ketika betul mengisi password, sudah betul semua di sininya checklist, terus atas dan bawah sudah sama, ini menandakan bahwa password yang diisikan memenuhi kriteria yang diberikan oleh Webex. Maka kita sejak continue gitu. Nah, kita sudah beres ya membuat akun Webex. Kita sekarang akan masuk ke akun yang sudah kita buat barusan. Nah, ini kita sudah berhasil membuat akun dan kita sudah masuk ke akun Webex kita. Ya, ditunggu ini agak sedikit loading. Nah, ini adalah Kimberly saja personal room. Ya. Nah, ini kita sudah masuk ke akun Webex kita. Nah, di sini ketika masuk, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, ini disarankan untuk mengupload gambar gitu di sini, mengupload gambar profil. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat room, membuat jadwal, peserta bisa disambut dengan foto Bapak dan Ibu yang cantik-cantik gitu ya. Jadi bisa langsung disambut. Tetapi kalau tidak diupload foto juga gak apa-apa, kita klik next saja. Nah, kemudian di sini ada informasi bahwa link ini bisa Bapak Ibu berikan ke siapapun yang ingin gabung dengan meeting ini. Jadi ini satu link untuk berbagai room gitu ya. Nah, apabila Bapak dan Ibu ingin langsung mengadakan meeting, maka langsung klik saja di sini start meeting. Start the meeting. Nanti akan terbuka room, orang akan masuk lewat link ini maupun lewat room number. Tapi di sini kita akan mencoba membuat schedule ya atau jadwal. Jadi misalkan dosennya atau gurunya mau membuat pembelajaran online untuk siswa-siswinya, dijadwal ya hari apa, tanggal berapa, jam berapa, itu dengan cara mengklik schedule gitu. Kita tunggu ya. Jadi nanti pembuatan jadwal ini mohon diperhatikan karena banyak detailnya ya. Tapi dibuat sederhana saja sebenarnya juga. Di sini ada meeting topik ya. Jadi meeting topik ini adalah judulnya apa, pembelajaran apa gitu. Misalnya kalau pembelajaran, kalau rapat apa gitu ditulis. Misalkan di sini pembelajaran online kimia ya. Kebetulan saya guru kimia. Ya, ini masih muter, masih loading. Nah, di sini ada meeting topik, ada meeting password. Nah, passwordnya di sini bisa kita ubah. Karena ini terlalu sulit, passwordnya itu bisa diubah ya. Dan syaratnya paling sedikit 4 karakter. Kita yang mudah saja, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus di sini ada date and time, waktu dan tanggal. Nah, di sini tinggal diklik panah ke bawahnya, tinggal diklik. Nah, kita pertemuannya mau tanggal berapa? Misalkan pembelajaran kimianya, misalkan di hari Rabu tanggal 6 Mei, misalkan klik 6 Mei di sini ya. Terus jamnya jam berapa? Misalkan mulai pembelajaran kimianya jam 9, tapi alangkah baiknya jangan jam 9 di sini, tetapi kurang dari jam 9, misalkan jam 8. Jam 8.30, jadi jangan dipas jam 9 kalau mulainya jam 9 gitu. Jadi dikurangi buat apa? Ini buat persiapan ya. Jadi misalkan Bapak dan Ibu guru mau persiapan cek sound gitu ya, karena kan tidak ada yang tahu ya masalah jaringan. Terus kalau mau membagikan PowerPoint, dicoba dulu PowerPoint-nya keluar atau enggak. Video juga dicoba seperti yang kami lakukan sekarang ini. Mulainya kami jam 10, tetapi persiapannya tidak jam 10 gitu ya. Tetapi dimulainya tidak jam 10, tetapi kurang dari jam 10 karena kami harus cek sound, harus lihat dulu video atau PowerPoint-nya keluar atau enggak gitu. Terus duration, ini durasinya beberapa jam, misal pembelajaran online-nya 2 jam. Misalkan seperti itu ya. Lalu klik done. Ya. Terus di sini pengaturan waktu ya. Jadi jangan pakai yang
jangan pakai yang Kuala Lumpur Singapura, cari yang Indonesia gitu. Jakarta biasanya yang tertulis di Webex itu Jakartanya. Bangkok, Hanoi, Jakarta. Sepertinya terlewat. Nah ini Bangkok, Hanoi, Jakarta. Jadi jangan lupa ya, ini harus diubah ke waktu Jakarta gitu. Jangan tadi Kuala Lumpur. Nah, ini recurrence kalau misalkan pembelajaran online-nya mau kita ulang. Misalkan mau tiap hari Rabu, setiap minggunya gitu bisa. Nah, kalau diklik ya, kita klik ya. Ya biasanya suka agak lama kalau klik recurrence. Nah, ini ada pengulangan. Misal jadwal pembelajaran kimianya mau diulang, mau tiap hari kan tidak mungkin ya. Atau misal daily, ini daily tiap hari. Jadi kalau tiap hari akan dibuka pembelajaran online kimia dari jam 8 sampai dari jam 9 sampai jam 11 misalkan seperti itu. Terus kalau misalkan tiap minggu secara rutin, nah weekly berarti tiap hari apa? Misalkan di sini sudah checklist tiap hari Rabu, maka bisa diatur ya, atau monthly tiap bulan atau yearly tiap tahun dan seterusnya. Nah terus di sini akhirnya endingnya mau sampai kapan dibuka room pembelajaran online-nya. Nah di sini no end date, tidak ada akhirnya, misalkan berarti terus aja gitu akan ada pembelajaran online kimia terus, atau kita bisa tentukan endingnya mau tanggal berapa, ditentukan di sini ada tanggalnya ke bawah ya. Terus yang ke sini, kalau klik yang ini, after, misalkan di sini after 10 meeting, setelah 10 pertemuan. Jadi kalau sudah 10 pertemuan, maka room akan ditutup. Bisa kita ubah, misalkan setelah 2 pertemuan, 3 pertemuan, itu tergantung itunya ya. Oke, nah kalau misalkan mau sekali saja tidak diulang, berarti recurrence-nya jangan di checklist. Gitu. Nah, selanjutnya di sini attendees, di sini maksudnya memasukkan email peserta. Jadi kalau pesertanya emailnya dimasukkan di sini semuanya, gitu. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau mau, jadi nanti akan ada pengingat ke email masing-masing peserta. Kalau misalkan pesertanya ditulis semuanya di sini, dipisahkan dengan koma atau dengan titik koma. Ya. Nah, kalau pembelajaran kayaknya sepertinya tidak usah diketikkan semua email anak-anaknya gitu. Nah, terus di sini ada beberapa pengaturan lainnya. Ini mengenai audio ya, mengenai suara. Terus di sini ada agenda. Bisa diketikkan di sini agendanya apa dalam pertemuan ini. Misalkan kalau pembelajaran kimia, bab apa saja yang akan kita bahas. Kalau misalkan rapatnya rapat tentang apa gitu. Ini bisa diketikkan di sini. Tidak juga diketikkan juga tidak apa-apa, ini hanya opsi tambahan saja. Terus di sini ada scheduling option. Nah, yang pertama ada require account. Nah, kalau ini di checklist ya, require account ini kalau misalkan di checklist, ini artinya orang-orang atau siswa yang mau masuk ke akun ini, yang mau masuk ke sini harus punya akun Webex terlebih dahulu. Ya, sedangkan kan tidak semua siswa punya akun Webex, jadi sepertinya tidak usah di checklist saja. Terus yang kedua, exclude password, artinya ini pengecualian password. Jadi artinya orang-orang yang emailnya ditulis di sini nanti ketika masuk tidak usah mengisi password gitu. Maksudnya seperti itu. Terus ini join before host. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan ini ditentukan berapa menit sebelum, jadi orang-orang bisa masuk ke room kita berapa menit sebelum host memulai atau membuka room gitu. Jadi misalkan pembelajaran kimia jam 8. Nah, anak-anak bisa masuk room kita itu berapa menit sebelumnya. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau 15 menit, itu bisa diatur. Ini registration kalau daftar ya. Terus ini email reminder ini akan ada pemberitahuan ke email masing-masing peserta bahwa pembelajaran online akan segera dimulai atau bahwa rapat akan segera dimulai. Emailnya email yang mana, yaitu email yang ditulis di sini gitu. Kalau emailnya tidak ditulis di sini tidak akan ada email. Tapi biasanya kalau host atau yang pembuat room suka ada pemberitahuan ke emailnya masing-masing. Itu ya opsi-opsi tambahan yang bisa dipakai gitu.
Nah, tapi secara umum ya hanya ini saja gitu pengaturannya. Oke, kalau sudah beres pengaturannya, maka kita klik schedule. Ya. Biasanya ini suka agak loading gitu ya. Kalau misalkan mengklik schedule, ya, kita tunggu saja. Jadi ini cara pengisian data ketika kita akan membuat suatu event. Nah, di sini sudah jadi nih pembelajaran online kimia. Nah, yang dibuatnya oleh siapa gitu, misalkan oleh gurunya, jamnya jam berapa, hari Rabu. Dan ini kembali lagi ke waktu Kuala Lumpur, Singapura, ini tidak apa-apa ya. Yang penting tadi sebelumnya kita sudah mengecek bahwa kita sudah memastikan bahwa waktu yang tadi kita gunakan adalah waktu Jakarta. Nah, ini bisa di-start ya. Dari sekarang pun tidak harus menunggu Rabu, sebenarnya bisa di-start gitu oleh hostnya atau oleh gurunya atau oleh dosennya. Tetapi dengan syarat jangan di-end, jangan diakhiri pertemuannya ya, cukup di-leave saja, ditinggalkan saja gitu. Kalau mau sekarang dibuka tidak apa-apa. Nah, inilah yang harus dibagikan ke peserta ya, ada meeting link. Nah, jadi ini nanti tinggal di-copy saja, dibagikan ke peserta atau ke siswa atau ke mahasiswa gitu atau ke guru-guru ketika mau rapat. Boleh seperti ini, panjang seperti ini, atau mau disingkat saja bisa. Nanti kita praktekkan cara menyingkat meeting link yang sangat panjang ini. Terus terus meeting number dan password itu dibagikan. Nah, jadi ada dua cara kan masuk, bisa melalui link, bisa melalui meeting number dan password. Nah, yang satu yang tidak boleh dibagikan itu adalah host key, ya, yang ini. Ini tidak boleh dibagikan ke peserta, ya. Kenapa? Karena host key ini akan dibutuhkan ketika Bapak Ibu mengambil kembali host. Misalkan Bapak Ibu roomnya digunakan untuk sesi penugasan, Bapak dan Ibu guru ngasih tugas ke siswa, misalkan, terus Bapak Ibu gurunya keluar dulu, leave dulu. Nah, nanti ketika masuk lagi dapat mengambil kembali host ya, atau yang punya room dengan host key ini. Jadi host key ini jangan di-share ke siswa seperti itu atau ke peserta rapat. Nah, sekarang kita akan menyingkat meeting link yang sangat panjang ini ya. Caranya bagaimana di-copy, bisa ke penyingkat URL, banyak ya penyingkat URL, salah satunya adalah gg.gg. Bisa ke gg.gg, yang saya tahu bisa ke bit.ly, bisa ke s.id, atau yang lainnya juga banyak ya. Nah, misalkan kita ke gg.gg, tadi sudah disalin ya meeting link yang panjang itu, kita paste. Nah, mau menyingkat langsung ke suatu URL. Tapi kalau kita mau yang lebih yang lebih mudah diingat gitu. Yang lebih mudah diingat, kita bisa atur nama linknya. Misalkan ini pembelajaran. Misalkan nama linknya adalah pembelajaran kimia online. Bab 2 misalkan. Nah, klik shorten URL-nya. Ya, kita tunggu ya. Nanti akan keluar link yang lebih singkat. Ya, ini sepertinya agak lama. Ya, selain ke gg.gg, kita juga bisa ke bit.ly ya. Nah, bit.ly ini untuk menyingkat URL yang panjang. Ini masih belum, sepertinya ada gangguan atau jaringan di gg.gg-nya. Nah, kita coba ke bit.ly. Nah, perbedaannya kalau gg.gg itu tidak usah punya akun terlebih dahulu gitu. Tapi kalau bit.ly harus punya akun, harus daftar akun terlebih dahulu. Kita pilih saja di bit.ly. Nah, ini saya sudah punya akun di bit.ly ya, ini. Kalau belum tinggal dibikin.
di gg.gg tidak usah bikin akun. Nah, di sini ya, tinggal diklik tadi create, lalu dipaste long URL-nya. Nah, ini yang panjang tadi. Nah, ini bisa diklik ini create. Nah, ini sudah pendek nih linknya. Tadi asalnya yang panjang itu. Dan bisa kita edit ya. Misal kita mau edit bit.ly-nya pembelajaran online kimia. Misalkan seperti itu. Bab 2 misalkan 2. Nah, tinggal di save. Nah, link has been edited. Jadi link sudah diedit. Nah, ini link yang akan kita bagikan ke siswa nih. bit.ly.pembelajaran bit.ly _pembelajaran online kimia 2. Nah, ini bisa langsung di-copy ya dan di-share misalkan ke grup WA kelas dan atau misalkan melalui SMS ya untuk dibagikan ke siswa atau ke mahasiswanya. Pembuatan meeting atau pembuatan room kalau misalkan mau pembelajaran secara online melalui Webex. Jadi tidak usah panjang-panjang linknya. Jadi yang dibagikan itu link ini. Yang pertama meeting link. Terus yang kedua meeting linknya sudah kita singkat tadi ya. Meeting number dan juga password. Itu yang dibagikan ke siswa atau ke mahasiswa. Seperti itu mungkin Bu Ratna sementara dari saya. Iya Bu. Ya, terima kasih Ibu Leti Andriani SPDGR yang sudah memaparkan materi hari ini, materi definisi skill set PCT Jabar 12, sangat jelas dan detail. Nah, mungkin sekarang masih ada yang bertanya-tanya kepada Ibu untuk menanyakan lebih jauh tentang WebEx. Maka kita buka saja untuk sesi tanggapan dan sharing atau pertanyaan dari Bapak Ibu atau rekan semua yang sudah hadir, baik itu siswa atau mahasiswa yang sudah hadir di room kami hari ini, bisa di chat atau di raise hand. Pada tombol raise hand diangkat, tangannya itu ada, atau bisa langsung chat di kolom chat. Mangga kita tunggu untuk rekan semua yang mau bertanya atau sharing atau memberikan tanggapan kepada Ibu presenter kita, nanti beliau akan menjelaskan kembali. Karena ini memang materi yang sangat menarik untuk masa pandemik hari ini gitu, untuk menggunakan yang namanya room meeting gitu ya. Mangga mungkin bisa dilihat di sana ada yang sudah bertanya, Bapak Ibu atau rekan semua atau siswa dan mahasiswa yang sudah hadir di room kami, bisa angkat tangannya. Oh, kebetulan ini ada di chat. Ya. Halo? Ya, bagaimana Bu Ratna? Ibu sudah ada yang raise hand Bu kuliah? Ini udah ada yang di chat Bu. Oh, yang udah di chat ya Ibu Rida ya, kalau nggak salah ya? Iya Ibu Rida. Ya Ibu Rida. Bu Leti ini ada dari Ibu Rida Parida, katanya menanyakan, Bu, apakah aplikasi Webex aman untuk digunakan? Mengingat ada yang namanya aplikasi Zoom Meeting, ya mungkin perbandingannya dengan Zoom Meeting, banyak yang diretas datanya terima kasih. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain ya Bu, langsung dijawab aja mungkin sama Ibu Leti ya Bu ya? Ya, baik. Ya. Terima kasih Bu Rida atas pertanyaannya. Mengenai keamanan gitu ya, Webex ini keamanannya sudah bagus gitu. Dan memang seperti yang Bu Rida barusan dikatakan, saya juga pernah membaca artikelnya ya tentang Zoom yang diretas gitu, yang bisa dibombing atau dan pernah menyalahgunakan akunnya gitu, membocorkan video yang itunya gitu, video yang punya akunnya dan lain sebagainya. Itu yang saya dengar dan memang beritanya saya baca dari web yang terpercaya gitu. Tetapi kalau untuk Webex memang kelebihannya itu keamanannya sudah luar biasa bagus dan ini di bawah Cisco ya. Sedangkan Cisco itu adalah perusahaan yang sudah lumayan terkenal gitu. Dan ini memang salah satu kelebihan sendiri dari Webex, di mana keamanannya juga bagus gitu. Memang dan jaringannya juga lebih stabil kalau di Webex, lebih stabil daripada di Zoom gitu.
Ya, jadi itu untuk dari keamanannya sendiri memang lebih bagusan Webex kalau misalkan kita bandingkan dari segi keamanannya. Seperti itu Bu Ratna, mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari partisipan lain atau bagaimana? Ya, mungkin begitu katanya Bu Rida dari Ibu Leti. Bu Rida sudah cukup mungkin atau mau langsung ngobrol ke Bu Leti sendiri, mangga dipersilakan untuk acungkan tangannya atau raise hand-nya, mungkin nanti bisa langsung ngobrol dengan Bu Leti kalau memang belum cukup untuk jawaban dari Ibu Leti Andriani SPD. Nah, kemudian ini pertanyaan kedua langsung aja ya Bu ya. Bu Leti? Silakan Bu. Ya, silakan Bu. Di sini dari Bapak Piki Pamungkas, katanya beliau bertanya, apakah aplikasi WebEx dapat menggunakan fitur-fitur yang lain dalam presentasi? Contohnya menggunakan animasi audio video. Jadi penggunaan animasi dalam sistem presentasi mungkin Bu, seperti itu. Mangga Ibu Leti atau mau di... Ya, sebelumnya saya mohon maaf itu ini Bu, karena saya di sini kan sedang diseminasi ya, jadi ini saya juga merangkap sebagai host saja. Ini kebetulan agak agak susah gitu, entah kenapa ini kok jadi agak sedikit ngehang ininya. Jadi saya tidak bisa melihat partisipan yang melambaikan tangan atau yang mengacungkan tangan. Tapi untuk sementara saya dijawab dulu pertanyaan yang melalui chat ya. Iya, mangga. Ya. Untuk terima kasih Bapak Piki atas pertanyaannya. Tadi kelebihan dari Webex itu yang awal saya sampaikan, kalau misalkan di Webex itu kita bisa berbagi konten, file, materi dan sebagainya. Jadi termasuk tadi yang disampaikan oleh Bapak Piki mengenai share audio. Nah, kalau misalkan mau share itu gimana ya, saya prakteknya ini kebetulan nggak bisa diklik. Oh ya, bisa sekarang. Saya stop sharing dulu ya. Ya. Saya mau tampilkan PPT saya terlebih dahulu. Oke, bentar. Ya. Halo Bu Leti. Ya, halo Bu, saya mau buka dulu PPT saya ya untuk menjelaskan yang barusan animasi. Dari yang animasi itu. Iya Bu. Ya, bentar ya. Saya share konten lagi ya Bu ya. Ya. Bentar. Ini masih menunggu mungkin ya Bu ya untuk share konten sebentar, Bu ya. Ya, siap. Ya, saya sedikit agak ditunggu karena memang sedikit agak kesusahan. Oke. Bapak Ibu rekan semua ditunggu ya Bu. Pak, sebentar karena memang jaringan ya Bu ya susah. Iya. Nah, sudah ada sepertinya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk men-share PowerPoint atau video atau lain sebagainya. Ya, PPT saya sudah keluar ya Bu ya? Ada Bu, sudah ada. Oke. Nah, jadi jika Bapak dan Ibu mau share konten, tinggal diklik saja tombol yang ini. Kelihatan ya Bu ya? Ada. Tinggal ada, tanda panah ke atas. Mungkin bisa di review Bu, PowerPoint-nya diperbesar. Iya, iya Bu. Oke. Nah, kalau misalkan mau share konten, Bapak dan Ibu atau anak-anak sekalian tinggal klik tanda panah yang ke atas ya. Seperti yang saya tunjukkan ini. Tapi kalau misalkan yang mau di-share-nya itu berupa audio, itu yang misalkan yang mau di-share-nya yang atas share dan share multimedia gitu untuk misalkan animasi atau lain sebagainya gitu. Kalau misalkan PowerPoint saja
bisa diklik share yang ini, atau misalkan tadi saya menunjukkan bagaimana cara membuat akun Webex kan pakai Google ya, tinggal klik yang ini yang tanda panah ke atas. Tapi kalau misalkan yang mau di-share-nya mau animasi, klik yang di atas share, dan setelah diklik share ada share multimedia gitu tulisannya di sana di atas. Seperti itu Bu. Oh iya Bu. Mungkin itu penjelasannya Bapak Piki Pamungkas ya, tadi pertanyaannya Jadi dari bisa, Bapak Bu. Pamungkas. Jadi bisa ya Bu ya untuk animasi dan share video untuk share konten room Webex ya? Iya, pakainya share multimedia Bu. Oh, share multimedia ya. Untuk penjelasannya tadi sudah jelas. Mungkin Bapak Piki Pamungkas kalau tidak jelas bisa dicek kembali ya Bu ya. Pak, maaf Bapak. Kemudian ini Bu langsung aja ke pertanyaan berikutnya mungkin ya Bu Leti ya. Iya. Halo Bu. Nah ini dari silakan. Bapak Muhammad Gimnas. Dari Bapak Muhammad Gimnas, mungkin ya di sininya katanya gini, Assalamualaikum Bu, apakah aplikasi ini juga bisa digunakan untuk bisnis? Gitu. Jadi apakah untuk bisnis bisa gitu digunakan untuk room Webex ini Bu Leti? Ya, kalau menurut saya bisa gitu Pak Gimnas ya. Jadi jadi caranya seperti ini, kita undang misalkan rekan kita masuk ke akun Webex kita, kan udah bikin akun, terus kita udah bikin jadwal nih mau tanggal berapa, mau hari apa gitu. Terus kita kumpulkan orang-orang yang mau diajak bisnis atau partner atau gimana lah cara pelanggan kita melalui aplikasi Webex ini gitu. Jadi terus kita nanti di sini Pak Gimnas ini sebagai hostnya atau sebagai presenternya. Jadi silakan dijelaskan di sini bagaimana itunya gitu, bagaimana pemasarannya gitu, bagaimana caranya agar menarik perhatian orang-orang yang diundang oleh kita ke room kita itu. Mungkin maksudnya seperti itu atau maksudnya bagaimana ya Bu bisnisnya? Pak, atau untuk rapat biasanya untuk bisnis gitu kayaknya ya, untuk apa gitu misalkan atau apa gitu ya bisnisnya, atau untuk advertisement untuk periklanan mungkin bisa nggak? Kayaknya kalau itu untuk advertisement kayaknya beda ya. Ya gitu. Untuk Jadi ini periklanan enggak ya? Jadi yang bisa masuk ke room kita itu hanya orang-orang yang sudah kita undang saja, kecuali kalau kita share ke umum misalkan ke Facebook atau ke apa gitu, ke web, hadiri ini tanggal segini jam segini, nah itu kan open ya, terbuka untuk umum, dan kita juga bisa bisnis di sana gitu. Nah, seperti itu. Ya, mungkin itu Bapak Muhammad Gimnas, mungkin nanti kekurangan dari Webex. Ya, terima kasih kepada Bu Lena. Untuk kelebihannya, Webex itu ada yang free ya, free-nya yang versi 2020 sekarang itu free ya, versi 2020 dan unlimited gitu. Jadi satu akun yang sudah kita buat itu bisa dibuat untuk selamanya gitu. Terus durasinya juga lama, dalam satu pertemuan atau dalam satu meeting itu bisa sampai 24 jam. Jadi bisa sampai 24 jam. Jadi lama sekali, bahkan ada yang sudah pernah nyampe katanya lewat dari 24 jam juga masih bisa gitu. Nah, terus dari segi keamanan itu juga lebih bagus ya, banyak artikel-artikel yang saya baca kalau Webex itu lebih bagus dari segi keamanannya. Terus jaringannya juga lebih stabil gitu. Tapi di balik kelebihan itu ada kekurangannya. Kalau dari segi peserta atau partisipan yang ikut gitu ya, itu kalau yang free ya, yang gratisnya itu dibatasi hanya 100 peserta. Kecuali kalau misalkan bayar itu bisa yang sampai 1000 bahkan 1200 peserta itu juga bisa gitu. Kalau yang gratis itu dibatasi 100 peserta. Terus kekurangan selanjutnya itu kualitas audionya kalau menurut saya agak kurang bagus gitu ya.
Seperti itu. Terus kekurangan yang lainnya memang karena mungkin jaringannya yang lebih stabil, memakan kuota yang pakaian juga gitu untuk Webex. Beda dengan Zoom, kuotanya itu lebih sedikit, tetapi dari segi jaringan, kestabilan jaringan itu kurang gitu, seperti itu. Nah, kalau tadi Webex itu bisa sampai 24 jam ya, berbeda kalau dengan Zoom itu hanya 40 menit saja gitu. Jadi yang 40 menit langsung offline atau harus ganti host gitu baru bisa diperpanjang, itu kalau Zoom. Ya, sebenarnya Zoom itu juga ada yang bisa lebih dari 40 menit. Dipilih secara seperti itu Bu Dede. Cukup, mungkin itu kelihatan videonya ya Bu ya. Tanggapannya Bu? Ya, sudah. Terima kasih Bu, saya lihat dari videonya ya Bu. Kemudian ini ada lagi ya Bu, langsung aja ini sepertinya dari mahasiswa. Begini katanya pertanyaannya dari Bapak Jikri Rahmatillah. Katanya beliau mengajukan, mohon maaf izin mengajukan pertanyaan untuk aplikasi WebEx. Ini sendiri apakah termasuk aplikasi yang memakan banyak kuota? Ataupun sebaliknya, katanya jujur di masa pandemi sekarang mahasiswa sendiri alasan katanya mengikuti perkuliahan jadi nggak mau katanya karena memang boros kuota. Nah, bagaimana Bu tanggapannya untuk masalah kuota seperti ini untuk aplikasi WebEx Bu? Kuota ya, untuk WebEx tadi sudah saya jelaskan, memang kuota di WebEx itu lebih banyak, tetapi tidak boros-boros amat sih sepertinya gitu, seperti itu. Cuman kalau misalkan kita bandingkan dengan Zoom itu memang lebih boros ke kuota gitu kalau misalkan dilihat dari segi kuotanya, dan memang ya karena kuotanya yang lebih banyak jadi memang ada kelebihan-kelebihan tersendiri dari WebEx-nya itu, seperti itu Bu. Nah, begitu mungkin ada kelebihan dan kekurangannya ya tadi Zoom atau dari kuotanya memang, tapi kan memang limit waktunya sedikit. Tapi ya WebEx memang lama tapi lebih lama, kuotanya lebih banyak gitu ya. Jadi sebenarnya dikembalikan lagi ke kebutuhan kita gitu, kita butuhnya yang seperti apa gitu, jadi tidak bisa dibanding-bandingkan gitu, seperti itu. Ya, aplikasinya yang mana milih aja ya Bu sesuai kebutuhan. Ya. Ibu ini masih banyak yang mau bertanya, masih ada gitu. Gimana Bu, langsung ya Bu ya? Silakan Bu. Ya, ini dari Bapak Fajri Romdoni katanya. Beliau mengajukan pertanyaan, katanya begini Bu, ketika dilakukan pengupdatean pada aplikasi WebEx, katanya, apakah ada item-item di dalam aplikasi WebEx tersebut berubah atau tidak? Jadi kita diupdate mungkin ya, ada yang hilang nggak Bu nih itemnya, katanya gitu. Bagaimana Bu Leti? Ya, kalau menurut saya gitu, itu menurut saya, terus terang saya belum pernah melakukan pengupdatean di WebEx gitu. Asal kita tahu password, email kita sama passwordnya gitu, ya email kita sama passwordnya, kita bisa langsung kembali ke WebEx gitu. Kecuali kalau misalkan tadi pakai emailnya, kita pakai email yang sementara atau yang sekali pakai, biasanya kan itu tadi untuk diingat ya. Untuk diingat gitu harus disimpan dulu di catatan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita ingat, kalau menurut saya gitu, kalau menurut pandangan saya, karena terus terang saya sendiri juga belum pernah melakukan update di WebEx, kayaknya masih bisa dipertahankan gitu tentunya datanya. Jadi tidak akan hilang mungkin ya Bu ya, kalau memang akunnya sama dengan password yang kita punyanya begitu ya Bu ya? Iya. Ya mungkin masih itu sejauh yang saya tahu, karena kebetulan saya juga sendiri belum pernah melakukan pengupdatean di WebEx seperti itu. Nah begitu, mungkin Bapak Jiri seperti itu. Jadi tadi tidak akan hilang kalau memang kita masih ingat password dan relevansinya dengan akun kita jadi sama sinkron gitu ya. Jadi tidak akan hilang untuk akun WebEx ini. Mungkin ada lagi yang mau bertanya di kolom chat karena ini waktu 10.56, masih dibuka lagi atau masih menunggu untuk pertanyaan? Enggak, Bapak Ibu rekan semua mahasiswa atau siswa yang sudah hadir di room masih penasaran terhadap WebEx ini, kita masih punya 3 menit sebelum closing statement dari Ibu Leti Andriani SPDGR.
Bagaimana Bu? Bu Bu Ratna? Leti? Ya, halo? Bu Ratna, Ya. kalau dari Pak Andi Ya, Bu. udah Ya. disampaikan belum ya? Oh, Pak Andi. Oh, Iya. ada ya Pak Andi di Iya. chatnya. Karena ini terlalu banyak ya Bu, untuk Iya. chatnya. Pak Andi yang mana ya Bu? Oh ya, kebetulan kayaknya yang privasi ya, kebetulan gimana? ngechat ke saya pribadi. Bu, gimana Oh cara iya. ya? Mohon ya. Ya, terima kasih Bu Leti. Ini dari Bapak Andianto ingin menanyakan bagaimana cara menggunakannya. Mungkin setelah menggunakan akun, bagaimana cara mengaktifkannya kalau kita udah buat schedule gitu. Oh, cara mengaktifkan kalau kita membuat schedule ya? Ya, kalau kita udah Oke. buat schedule, mungkin ya sudah membuat akun. Kan tadi langkah-langkahnya sudah membuat akun, kemudian kita udah membuat schedule. Nah, mungkin bagaimana caranya kita membuka schedule itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Jadi caranya itu kita masuk kembali ke akun ke webex.com ya, terus masuk ke kita login lagi ya dengan email dan dengan password ya. Tadi kalau saya namanya kan emailnya apa gitu, yang kebetulan saya email sekali pakai tadi, jadi saya lupa. Terus passwordnya yang sudah kita, terus emailnya apa, username-nya itu berupa email, dan passwordnya yang sudah kita tulis tadi ya, yang banyak itu peraturannya passwordnya. Terus setelah itu akan masuk ke room kita, dan secara otomatis itu akan terlihat di sana start a meeting. Kan kita sudah buat jadwal ya, jadi tinggal kita klik saja di sana start meeting gitu. Jadi bisa langsung dimulai meetingnya, seperti itu Pak Andi. Mungkin mudah-mudahan jelas ya yang saya sampaikan barusan. Jadi masuk ke akun kita, terus di sana ada langsung start meeting tulisannya, tinggal diklik sama judulnya. Atau misalkan kita mau pilih sudah punya beberapa jadwal meeting nih, jadwal pertemuan nih, jadwal pembelajaran, misal ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis, di sana ada semuanya tertulis. Kita tinggal klik saja startnya, mau start yang mana start meetingnya, seperti itu. Jadi langsung pas masuk ke room kita langsung terlihat jadwal dan langsung kita bisa klik start meeting. Seperti itu mungkin Bu Lia. Oh ya, terima kasih Bu Leti. Baik ya. Bapak dan Ibu, di sini ada waktu sekitar 1 menit lagi. 1 menit. Iya. Ya. Atau mau statement closing aja dari Bu Leti ya? Iya, mangga Bu. Ya, mangga. Ya, mungkin sudah dicukupkan untuk sesi tanya jawab atau sharing atau berian tanggapan dari Bapak Ibu dan rekan semua siswa dan mahasiswa. Mungkin karena ada waktu 1 menit lagi, mangga untuk statement closingnya dari Ibu Leti Andriani SPD GKR dipersilakan. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Bu Ratna. Jadi Webex ini merupakan salah satu video conference room yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, terutama sekarang sedang pandemi seperti ini ya. Nah, untuk yang versi 2020 itu free untuk 100 partisipan ya. Jadi dibatasi sampai 100 partisipan yang free-nya. Dan unlimited, jadi satu akun yang kita buat sekarang ini bisa untuk selamanya. Tadi ada tulisannya selama kamu suka, artinya unlimited selamanya gitu. Jadi akunnya tidak dibatas, dan dalam satu pertemuan itu bisa sampai 24 jam, jadi cukup lama ya. Nah, dalam Webex ini antara guru dan siswa dapat berkomunikasi, bisa berkolaborasi dan membagikan konten, file, video, dan lain sebagainya. Nah, selain untuk proses pembelajaran juga bisa digunakan untuk rapat guru misalnya, atau rapat guru atau rapat orang tua misalkan, kalau orang tuanya harus diinstal dulu ya berarti Webex-nya, dan kepentingan-kepentingan yang lainnya seperti itu. Dan terakhir dari saya, mohon maaf jika apa yang tadi saya sampaikan itu terlalu cepat ya gitu, karena mungkin dibatas oleh waktu, dan kebetulan ini direkam ya, jadi bisa dilihat atau di-share rekaman dari pertemuan kita kali ini. Barangkali apa yang saya sampaikan tadi mungkin terlalu cepat gitu, ada yang tidak terkejar. Dan yang paling terakhir saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali ada yang kurang dari penyampaian saya atau ada yang kurang jelas, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Leti Andriani SPD GKR yang sudah memaparkan pematerian hari ini mengenai Pikon Webex
yang memang tadi dijelaskan secara detail dan jelas. Mungkin Bapak Ibu dan semua rekan siswa dan mahasiswa juga sudah cukup jelas karena memang tadi sudah tidak ada yang bertanya. Nanti saya sebagai moderator juga saya undur diri karena memang waktu sudah jam 11. Kemudian saya ingatkan untuk besok Bapak Ibu, kemudian siswa dan mahasiswa untuk hadir di room kami juga ada 2 sesi, di mana sesi yang pertama adalah jam 9 sampai jam 10, kemudian akan dilanjutkan dari jam 10.15 sampai 11.15. Besok tanggal 1 Mei 2020 hari Jumat. Ditunggu kembali di kami. Dan saya sebagai moderator Ratna Yuniar Halim Bakar MPD, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya yang sudah hadir sampai akhir, kemudian yang sudah mengisi presensi. Dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu host, Ibu Sutrismawati Linggadewi MPD. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Ratna. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir di room kami, dan kami ingatkan kembali ya Bapak dan Ibu, untuk besok itu akan ada 2 sesi, di mana sesi yang pertama pukul 9 presenternya saya sendiri, dan di pukul 10:15 presenternya Ibu Ratna Halim Bakar. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kami sampaikan atas informasi dan ilmu yang diberikan oleh Ibu Leti Andriani SPDGR kepada kita semua. Insya Allah materi ini akan sangat bermanfaat sekali dan bisa Bapak Ibu aplikasikan mengenai pembelajaran online menggunakan aplikasi Webex. Baik Bapak dan Ibu guru, hebat. Sebelum memasuki pada penghujung acara, izinkanlah saya selaku host mengucapkan terima kasih dan permintaan maaf sekiranya ada kata-kata saya yang salah dan tidak disengaja ataupun yang disengaja. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.